Oke, selamat sore Mas Bro. Kali ini kita akan coba membahas tentang bibit bawang, karena bawang merah ini salah satu modal terbesarnya adalah bibit ya. Kalau kita beli mungkin seperti yang kita ketahui, satu dompolnya itu bisa ratusan ribu. Nah, kebetulan eh, saya kemarin sudah selesai panen ya Mas Bro, panen bawang merah. Jadi sekarang saya inisiatif untuk mencari atau mengambil bibit sendiri ya dari hasil panen, karena memang bibit yang kita jual yang kita beli di pasar itu lumayan mahal. Kemudian harga bawang ini kan nggak stabil, kadang mahal kadang murah, sehingga nanti ditakutkan ketika panen harga bawangnya anjlok. Kemudian kita dari awal itu beli bibitnya, kemudian dari obat-obatan beli, sehingga nanti malah justru kita malah rugi. Nah, salah satu tips yang saya gunakan yang kali ini adalah gimana sih cara kita bisa memperoleh bibit yang unggul. Salah satunya adalah sebaiknya kita mencari bibit yang tua, yang lebih dari 90 hari. Ketika memang dia umurnya waktu panen, kita tundalah ya barang 2 minggu 3 minggu, supaya bawang ini itu bukan hanya bisa dipanen, tetapi hasilnya juga bisa digunakan untuk bibit, karena memang benar-benar dia daunnya sudah tua, udah kering, sehingga panen yang kita hasilkan bisa digunakan untuk bibit. Nah, ini kebetulan nih sudah saya ini ya, saya pisahkan ya. Yang saya jual itu sudah saya jual kemarin beberapa minggu yang lalu, 3 minggu. Saya nggak sempat videokan karena memang kesibukan ya, saya kondisinya juga nggak fit, jadi saya hanya sempat memvideokan uh, bibitnya ya, karena kemarin kondisi saya nggak begitu fit ya, karena tenggorokan saya juga nggak bersahabat. Jadi kali ini baru sempat nih video ini untuk bibit bawang merah. Nah, ini bibit bawang merah sebaiknya yang gede-gede. Nah, itu yang gede-gede karena memang ini kita posisinya di Lampung ya, tanahnya di Lampung itu kan agak liat keras, sehingga perkembangan bawangnya itu nggak terlalu maksimal ya. Padahal bibit yang kita peroleh dulu dari Jawa itu gede-gede sekali Mas Bro, kan dulu sudah kita videokan ya bibit yang saya beli kemarin itu. Nah, ini belum kering ya Mas Bro, kita nunggu sampai benar-benar kering supaya nanti dia benar-benar tua ya, ininya batang umbinya benar-benar tua, sehingga nanti sudah siap untuk dibuat bibit atau ditunaskan. Nah, tapi ini ada yang besar ada yang kecil, tapi nggak usah khawatir Mas Bro. Kalau kita kemarin saya sudah dibahas di video yang sebelumnya, kadang-kadang kan kalau bibit nggak tua atau terlalu muda itu biasanya batangnya itu kalau udah gede itu nggak besar-besar atau mati, cenderung gosong itu ya. Tapi kalau ini kan bibitnya kemarin saya videokan itu kan memang tak videokan yang terakhir itu memang tak sengaja itu 3 minggu 4 minggu supaya mundur panen ya, supaya nanti saya nggak beli-beli bibit lagi, karena seperti yang kita ketahui sekarang kan bibit mahal. Kemudian harganya juga nggak pasti. Kemarin sempat harganya 45.000 50.000, sempat juga sampai turun sampai 12.000 13.000. Itu untuk mengantisipasi itu kita sebagai petani juga harus bisa memproduksi sendiri. Saya lihat teman-teman saya yang di petani-petani petani-petani kentang, petani-petani yang lain itu mereka membuat bibit sendiri, atau petani-petani bawang daun ya, mereka ternyata menyisakan salah satu hasilnya untuk jadikan bibit. Nah, ini saya juga mencontohkan seperti itu supaya nanti kita tidak memberatkan ketika perawatannya. Bukan hanya perawatan, kan yang paling besar itu kan perawatan dan pembibitan. Nah, salah satu ngakalinya yaitu dengan cara salah satunya memproduksi bibit sendiri. Nah, ini salah satu contohnya bibitnya Mas Bro ya.
Jadi bawang-bawang yang seperti ini justru kalau di tempat saya yang kecil-kecil kayak gini justru harganya mahal, Mas Bro. Jadi bawang-bawang kecil-kecil kayak gini biasanya kalau istilahnya bawang kating lah ya. Kalau di tempat saya ini kalau buat masak itu apa ya istilahnya, aroma bumbunya ini luar biasa. Jadi masakannya itu lebih enak dibandingkan Anda dengan bawang-bawang yang besar-besar kayak gitu, biasanya malah nggak disukai pasar dan harganya tentunya jauh lebih mahal. Biasanya kalau saya beli di pasar tuh ya, biasanya kalau anu 18.000 kalau bawang yang gede-gede, tapi kalau bawang kating ini harganya 25.000. Kaceknya luar biasa. Karena memang bawang ini kating ini biasanya lebih banyak disukai konsumen, dan lebih banyak disukai oleh chef-chefnya itu yang masak-masak itu biasanya lebih senang pakainya bawang kating ya, karena bawangnya berkualitas ya, karena memang di bumbu itu rasanya nendang. Nah itu makanya saya bibitnya aslinya Brebes ini Mas Bro, tapi ketika sudah dipanen jadinya bawang kating kecil-kecil. Tapi kalau kecil-kecil gini gimana sortir atau enggak? Kalau di sini enggak sortir Mas Bro, bawang di sini kecil-kecil justru malah jadi bawang yang mahal. Kalau di sini maksudnya bawang kating ya, bawang yang kecil-kecil itu biasanya lebih mahal karena memang dia dari segi cita rasa, kemudian rasanya lebih nendang. Nah ini penting sekali, jadi nggak usah khawatir nggak tumbuh nggak gitu, nggak usah khawatir. Jadi kemarin saya sudah beberapa kali nanam itu tumbuhnya ya bagus kalau dia bibitnya memang sudah tua. Kalau bawang-bawang gede malah justru nggak laku. Kalau di sini laku cuman nggak terlalu disukai oleh konsumen. Kalau yang untuk harian, untuk masak, ibu-ibu biasanya senangnya malah bawang-bawang yang kecil ini, karena memang bawang ini biasanya lebih menambah cita rasa ya, masakannya lebih enak tentunya ya. Dan bibit ini nggak perlu kita, bawang kating ini nggak riweh kayak bawang-bawang yang lain ya, perawatannya lebih mudah, kemudian lebih adaptif karena memang lingkungannya lebih cocok kalau di sini ya. Saya nggak tahu kalau di tempat yang jenengan, mungkin perlu dicoba. Kalau di sini kan ketinggiannya termasuk dataran rendah ya, dataran rendah itu ya kisaran 0 sampai ketinggian itunya sampai 0 sampai 300 sampai 400 ya dari lautnya. Itu sangat keren ya, sangat sangat direkomendasi untuk pertumbuhan untuk tanaman bawang yang kecil-kecil ini. Nah ini saya sudah siapkan bulutan yang kemarin baru panen ya Mas Bro. Ini bulutan yang sudah nanti saya siapkan, sudah itu udah saya siapkan juga ini apa namanya, merang yang udah dibakar sekam ya, itu buat nanti biar enggak terlalu padat, nanti kita pacul, kita campur supaya nanti ada rongga untuk tanamannya sehingga tanamannya bisa berkembang dengan maksimal dan buat pupuk. Kebetulan ini merang hitamnya itu sudah ini ya, sudah jadi kayak abu, memang disengaja sudah jadi kayak abu karena memang merangnya kita fungsikan sebagai dua ya, bukan hanya sebagai penahan panas apa sebagai pori-pori untuk kelembaban, tapi kita fungsikan sebagai untuk pupuk ya. Nanti kita gali, kita pacul supaya nanti ada rongga sehingga tanamannya bisa tumbuh dengan maksimal. Ini nanti bisa dikocor dengan asam humat ya, biar nanti pertumbuhannya maksimal, biar gembur. Nah ini, nah itu, nah ini saya ambil contohnya. Jadi ini contohnya yang sekam hitam yang udah jadi ya.
yang udah kayak bubuk kopi nih. Nah ini biar nanti langsung bisa jadi nutrisi dan langsung bisa digunakan sebagai media tanaman ya. Ini salah satu kunci saya supaya nggak ngolah-ngolah lagi, supaya nggak ribet-ribet lagi untuk ngolah lahan, biar nggak biayanya bengkak. Nah ini ya, kita taruh sini aja. Oke, sekian dulu video kali ini terkait dengan bahas masalah bibit tanaman bawang merah ya, supaya nanti bisa jadi rekomendasi, biar nanti kita nggak perlu beli bibit-bibit lagi, supaya nanti modalnya bisa ditekan. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum.